ada pertanyaan dari secret admirer atau dari penggemar, itu dari akun Lulu Tut ya, di sensor belakangnya. Itu Pak Ustadz masih inget nggak pengalaman pertama Pak Ustadz pertama kali ceramah tuh gimana sih, coba penggemar pengen tahu penggemar. Aduh, jadi cita-cita saya itu yang pertama adalah menjadi tentara, Kang Aldi. Karena waktu kecil saya senang main tembak-tembakan, tapi ternyata masuk tentara itu nggak boleh bolong gigi, dan saya ternyata ada bolong, jadi nggak jadi. Kedua, saya tertarik dengan kerja di hotel dengan waiter, itu kayaknya seru gitu. Tapi Allah tidak perkenankan saya di sana. Sampai satu hari di sekolah saya SMP itu ada lomba dai, dan semua perwakilan kelas harus menyampaikannya, harus kirim perwaliannya satu-satu, dan saya ditunjuk dengan rasa yang tidak mau, karena bagi saya pidato ceramah itu pasti akan membuat saya takut gitu. Karena tidak ada lagi, ya mau nggak mau daripada dihukum satu kelas, akhirnya saya terpaksa gitu maju. Dan selama 3 tahun begitu. Jadi selama 3 tahun saya ikut lomba dai, semuanya saya berada di posisi paling belakang. Jadi kalau ada 10 peserta ya saya peringkat ke-10. Kalau ada 20 peserta ya saya peringkat ke-20. Jadi pertama kali saya ikut lomba ceramah itu baju basah kuyup. Oh, nggak hujan? Nggak hujan. Kalau di perut itu dapatlah 2 ember gitu. Lalu saya akhirnya di sana bukan hadiah yang kita cari, tapi adalah menyelamatkan satu kelas daripada dihukum gitu. Akhirnya saya mau dan masuk ke perguruan lebih tinggi. Saya alhamdulillah ketemu dengan sekolah yang bernuansa Islam. Padahal saya tidak pesantren. Akhirnya saya ketemu dengan guru-guru saya diajarkan Al-Quran, diajarkan fikih, dan diajarkan ilmu agama yang lain. Dan sama seperti yang di SMP, jadi tumbal lagi, harus mau ikut lomba lagi. Dan selama itu alhamdulillah, selama 3 tahun saya di SMP kalah berturut-turut, maka di SMA saya alhamdulillah 2 tahun saya juara. Kalau dulu di akhir, sekarang alhamdulillah di awal. Dan yang terakhir, saya ikut lomba tingkat kota dengan sebuah mimpi, karena di saat saya lomba, di saat itulah almarhum guru saya meninggal, dan kita semua wafat saat pas saya lomba. Dan setelah lomba kita sudah tidak pikirkan lagi hadiah-hadiah, yang kita pikirkan adalah guru kita sedang wafat dan kita segera ke rumah. Pengumuman di koran dan alhamdulillah kita juara. Dan di saat itulah piala pertama saya bawa ke ibu saya, dan ibu saya hanya tersenyum lalu berdoa. Doanya pendek saja, Kang Aldi. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Itu doanya. Dan ternyata diridhoinya seperti ini sampai sekarang, diundang sana kemari, alhamdulillah. Dan yang paling saya kaget waktu itu diundang ke Bekasi, luar biasa, jemaahnya dikira muslim, ternyata di depan saya itu adalah non muslim semua. Iya, itu kan tantangan, kita harus nyampein apa, nggak boleh kita nyinggung gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah bisa lolos dengan izin Allah, dan dengan izin Allah pun saya bisa eksis di SMK Telkomedika ini. Dan saya punyai gambaran bahwa saya salah satu yang membesarkan dakwah saya adalah SMK Telkomedika. Dan dari situlah kita sudah nambah sedikit-sedikit ngaji, tapi tetap saja kita merasa kurang. Jadi banyak yang harus kita pelajari lagi, karena semakin kita belajar semakin jauh ternyata. Itu hanya pesan
guru saya satu, tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, karena itu adalah sifatnya iblis. Kalau ilmu, iblis ilmu apa yang tidak dia kuasai? Ilmu Quran, kuat di ilmu Quran. Ayat baru turun saja dibawa oleh malaikat Jibril, iblis sudah dengar duluan. Hadis, oh dia jago, perawi paling jago iblis. Kenapa? Dia umurnya panjang-panjang, jadi dia hafal siapa yang merawikan hadis-hadis ini. Gitu. Dia ilmunya banyak, ilmu Qurannya, tapi dia tidak bisa menjadi kekasihnya Allah. Kenapa? Karena ada satu rasa di dalam hatinya, dia merasa lebih baik daripada yang lain. Dan itulah yang selalu diajarkan oleh guru saya, tidak boleh menyalahkan orang lain. Walaupun kita beda paham. Yang kedua, tidak boleh merasa kita paling benar. Akan tetapi kita harus meyakini apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan itu yang paling benar. Menyalahkan orang lain itu ya ajaran yang selama ini saya pegang dan selalu saya sampaikan kepada anak-anak, kepada teman-teman. Gak boleh kita nyalahin orang lain, gak boleh kita merasa paham kita paling benar. Tapi untuk ibadah kita pahami paham kita yang benar dan kita yang gitu. Jadi perjalanannya sebenarnya liku-liku. Kalau pendidikan udah nggak nyambung, SMA, pesantren nggak masuk, ke D2 jurusan perpustakaan. Kalau ngurus buku, panjang buku, lebar buku, cara baca cepat itu saya bisa. Saya memang ilmu perpustakaan. Tapi kalau ilmu agama sebenarnya mah saya dapatkan dari taklim ke taklim. Dan taklim itu sebenarnya mah bukan harus di pesantren, bukan harus di majelis. Ini kita juga sedang taklim. Datang ke ustadz, kita ngobrol, kita sedang taklim. Jadi taklim itu di mana-mana. Pesantren itu ada di mana-mana. Bukan berarti harus terbatas di satu tempat saja. Yang penting ada kemauan. Begitu. Dan satu ilmu yang harus kita pahami, kegagalan saat saya SMP itu adalah keberhasilan yang Allah berikan. Jadi kalau kita pernah gagal dan gagal lagi dan gagal lagi, jangan pernah putus asa. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Dicoba, nanti juga bisa. Kalau sudah bisa, terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ya itu kan Ali. Alhamdulillah. Jadi para penggemar semoga bisa memahami, mendengarkan dari cerita pengalaman dari Ustadz kita ini dari awal tadi gimana sih penceramah sampai akhirnya sekarang bisa menekuni, bisa jadi yang utama apa sampingan nih? Kalau ini sebenarnya bukan profesi. Profesi. Dakwah itu adalah kewajiban. Kewajiban. Dan kita mah hanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hanya saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Jadi bukan kita merasa lebih baik, justru kita hanya saling mengingatkan saja. Karena dakwah adalah kewajiban setiap manusia, siapapun. Kak Aldi nanti akan ditanya dakwah. Nanti tukang beca akan ditanya sampai di mana dakwah. Kepala sekolah akan ditanya sampai di mana dakwahnya. Semuanya akan ditanya. Kita gugurkan kewajiban kita itu. Dakwah adalah kewajiban dan dakwah adalah kewajiban setiap manusia, bukan hanya ustadz. Dan kalau dibilang sudah jadi ustadz, sebenarnya mah yang pantas ya guru-guru kita di Telkom Amerika. Mereka sudah jadi guru. Kalau kita kan masih jadi santri Kita lah. masih santri Polidina kayak santri terus. Kita mau santri terus, nyari ilmu terus. Iya betul. Insya Allah. Alhamdulillah, hatur nuhun nih. Sampai Semoga dapat semua. Ya saya ambil hikmahnya yang banyak. Saya jangan lupa untuk subscribe lagi ya channel Cinta Kita. Pokoknya ajakin teman-temannya supaya dapat manfaatnya juga ya. Jika kamu meng-share berarti kamu menyebar manfaat dan dapat pahala. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.